Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidina wa nabiyana Muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamina innaka hamidum majid. Faya ayyuhal hadirun, inni usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fasma'u qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Thumma qala Allah ta'ala aidan fi ayatil akhar, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Sadaqallahul aliyyul azim. Puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat beriringan salam di Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, saudara-saudaraku, para nenek mama, para tokoh masyarakat, alim ulama cerdik pandai, suluh bendang dalam nagari, teristimewa para generasi penerus bangsa, harapan agama, dan tentunya insya Allah menjadi harapan orang tua kelak yang akan menolong di ujung-ujung hayatnya. Berguna sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Tak bosan-bosannya kembali kita mengucapkan kalimat puji, puja syukur kehadirat Allah likulli waktin, dimanapun kita berada, dimanapun kita bertempat. Bahkan salah satu disampaikan juga kepada kita, andaikan kita ingin mencari atau membalas yang namanya nikmat Allah, tak seorang pun yang akan bisa mewujudkan keinginan tersebut. Bahkan disampaikan fa'in ta'udun ni'matallahi la tuhsuha, tak satu orang pun yang bisa menghitung nikmat Allah. Dan Allah pun juga enggak pernah meminta untuk kita selalu menghitung-hitungnya. Yang dituntut dalam hal ini kita diminta untuk mensyukurinya. Andai kita enggak mau mensyukurinya, fantabi, hati-hati. Inna adzabi lasyadid. Azab Allah itu pedih. Mungkin selama ini kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, pemikiran kita selalu terlatih yang sifatnya dengan fantasi, yang sifatnya dengan keadaan-keadaan yang nyata. Sehingga keadaan yang tidak nyata serupa apa yang tidak terlihat oleh ainul yakin kita dengan mata kita itu banyak yang kita sepelekan.
Kaum muslimin rahimakumullah. Itulah yang dimaksud oleh Allah tadi, dihimbau oleh Allah dalam firman-Nya suratul Baqarah di ayat awal mukadimah yang kita sampaikan. Allah panggil atas nama manusia. Allah panggil atas namanya makhluk hidup yang disebut gelar al-insan. Manusia, makhluk yang paling gagah, makhluk yang paling cantik, makhluk yang paling sempurna. Kalau ada manusia menganggap dirinya nggak gagah, nggak bagus, nggak sempurna, boleh kita buktikan. Gimana caranya Pak Ustadz? Gampang benar membuktikan manusia itu paling sempurna, paling bagus dibanding makhluk Allah yang lain. Pergi ke sebuah taman, pergi ke sebuah tempat yang namanya kebun binatang. Amati perbedaan kita dengan al-hayawan. Amati perbedaan kita dengan yang kaki empat, jauh sempurna kita. Bahkan kaum muslimin rahimakumullah, kalau mau kita merenungi sejenak firman Allah yang mengatakan manusia itu makhluk paling sempurna, andai kata Allah ciptakan manusia itu dari tupak hidung saja, saking sempurnanya manusia, Allah sudah tahu diciptakan lubang hidung kedua ke bawah. Kok dibuatnya kate lah kalang kabut kita dibuat kaum muslimin. Atau diciptakan Allah mata ini dua selalu berpasang-pasang, ciek di muka, ciek di belakang. Lah bagawa orang sudah kadang-kadang awak. Ini salah satu sempurnanya Allah menciptakan makhluk yang disebut dengan manusia. Di dalam At-Tin, firman Allah surat At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Laqad itu kata-kata penekanan. Coba kita bayangkan kaum muslimin rahimakumullah, di dalam berinteraksi ya Wak, di dalam berkomunikasi kita dengan teman. Kalau seandainya ada rawi-rawi wajah awak nendak dipicayo dek kawan tadi, pasti awak akan menggunakan mimik. Ini baru antar manusia dengan manusia. Kita dengan teman, iyo sabanae, kena percaya nanti lah, kira-kira mulai itu bahasa. Allah, Rabbi, Rabbuna, Rabbukum, bahkan Rabbul Alamin, Tuhan sekalian alam, mengatakan laqad khalaqna. Sungguh manusia itu makhluk yang paling sempurna. Makanya dalam hal ini kaum muslimin rahimakumullah, Allah panggil atas nama manusia yang bisa berpikir, yang mengerti mana yang baik, mana yang buruk, yang mengerti bahwa kalau seandainya di kerajaan lo iko mudaratnya, yang bisa memegang suatu prinsip ilmu. Kalau seandainya dahulu membuat kita mudarat, tak boleh diulang lagi. Dari kalimat yang berikutlah kaum muslimin rahimakumullah membedakan antara manusia yang disebut makhluk Allah paling sempurna dibanding dengan makhluk Allah berupa al-hayawan atau yang lain. Di situ bedanya. Kaum muslimin rahimakumullah. Melanjut kita kepada firman Allah di ayat 28 surat yang berikutnya. Atas dasar itu bagaimana mungkin seorang hamba lupa terhadap sang pencipta? Kok bisa lupa awak dengan asal awak? Bukankah itu nanti yang ditanya ketika seorang hamba baru masuk dalam liang kubur, Allah pisahkan antara roh dengan jasadnya. Min aina anta? Man rabbuka? Siapa Tuhanmu? Dari mana kamu? Hendak kemana kamu? Kan itu pertanyaan nanti. Nah untuk itu kaum muslimin rahimakumullah, seiring waktu kita tidak tahu kapan ini akan berakhirnya. Tidak ada orang yang bisa menjerman, tidak ada orang yang bisa menerka kapan hidup ini akan berakhir. Allah terang-terang katakan, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum. Bagaimana kamu ingkar kepada Allah? Bagaimana mungkin seorang hamba yang sudah nyata-nyata diciptakan Allah sempurna dibanding makhluk lain, ibadahnya hanya disetengah-setengahkan, ibadahnya hanya karena yang lain, ibadahnya hanya yang wajib-wajib saja. Terus kapan kita mau menumpukan harta sebanyak-banyaknya? Kita bisa selagi kita masih sehat, tapi semuanya ada akhir.
Ma huwa syai'ul ladzi laisa lahu bidayatun wa la nihayah. Semuanya itu akan berakhir. Betapa banyak para pujangga menyampaikan kita hidup di atas permukaan ini, bumi ini adalah merantau, Pak. Begitu banyak pula para ulama-ulama kita terdahulu mengatakan alam takambangko jadi guru. Bahkan ulama di Minang sendiri pun mengatakan, membuat suatu makalah alam takambang jadi guru. Sagete seselisih suatu keadaan yang terjadi di atas permukaan bumi ini akan dipikirkan oleh hamba. Hamba yang mana? Hamba yang beriman tentunya dalam hal ini. Apa yang ia pikirkan? Hidupnya betul-betul ia jadikan adalah sebagai tabungan, tidak saja untuk mencari memperbanyak tabungan di dunia, tapi setidaknya menumpukan tabungan di akhirat. Nah, makanya di sini dikatakan kaifa takfur. Bagaimana mungkin seorang hamba yang beriman tadi itu lupa kepada Sang Pencipta? Setelah itu apa lagi Allah lanjutkan? Tsumma yumitukum. Setelah semuanya Allah tumpukan, Allah hidupkan, Allah matikan mereka. Jadi Bapak kaum muslimin rahimakumullah, apapun bentuk perbuatan kita selagi Allah berikan kesempatan, hidup kita masih di kandung badan, hayat kita masih bersatu dengan jasad kita. Apa yang kita perbuat baik, dorongan sifatnya dari nafsu kita, semuanya diminta pertanggungjawaban. Saking sempurnanya manusia karena Allah bekali kita akal pemikiran. Allah tidak pernah suruh kita untuk berbuat yang jahat. Sejak kita lahir, sejak kita mulai bangun tidur, jalan tadi itu sudah dikembangkan oleh Allah. Apa itu jalannya? Satu, jalan perbuatan baik. Yang kedua, jalan yang buruk. Sekarang diberikan keputusan oleh Allah kepada kita selaku hamba yang dibekali modal yang tinggi tadi. Anda mau terima? Anda mau melakukan yang namanya perbuatan buruk? Silahkan lakukan. Tapi suatu saat jangan lupa, semuanya diminta pertanggungjawaban. Bapak-bapak saudaraku, kaum muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Setelah Allah matikan kita, yuhyikum. Allah hidupkan kita lagi. Nah, di situ nanti yang disebut dengan yaumul hisab. Kaum muslimin, di dalam Islam itu banyak ilmu yang menuntun hamba-hamba yang mau belajar. Bahkan menuntut ilmu adalah satu kewajiban bagi umat muslim. Menuntut ilmu adalah kewajiban untuk kita. Semua Mbak Cando kita ingin melengkapi kebutuhan kita di dunia, Bapak kaum muslimin rahimakumullah. Awak ingin bertanam, jangan biar sembarang barang bertanam saya kalau nak ada ilmu. Ingin menanam lado, pasti ada di situ ilmunya. Maka di suatu sisi baginda Rasulullah sampaikan, ingin kita bahagia di dunia, fa'alaihi bil ilmi. Ingin kita untuk bahagia di akhirat, fa'alaihi bil ilmi. Tapi manusia itu kan adalah makhluk yang berkeinginan. Inginnya minta kedua-duanya bahagia, juga kedua-duanya dengan ilmu. Nah, salah satu kaum muslimin rahimakumullah, supaya kita jangan mau terjerumus kedua kalinya, ya nak, supaya kita jangan mau tersesat yang jatuh ke lembah nista sehingga sulit kita untuk tobat kepada Allah. Banyak-banyak kita melihat lagi sejarah, banyak-banyak kita lagi lihat kitab tarikh. Apa yang diajarkan di sana? Banyak orang yang lebih kuat daripada kita. Bara kuatnya nanti Fir'aun mati juga. Berapa banyak orang yang kaya ketika itu zaman-zaman sebelum kita mati juga. Betapa banyak orang yang begitu pintar dari keilmuannya tapi mati juga. Jadi ujung-ujungnya apa nih kaum muslimin rahimakumullah? Sebagai bahan cambuk untuk kita, Allah bekali kita akal pemikiran. Jangan pernah kita terbuai oleh bujukan setan laknatullah. Selagi kita hidup di dunia, bukan memburu harta yang sebanyak-banyaknya. Boleh saja kita memburu harta sebanyak-banyaknya. Boleh kita menjadi hamba Allah ya hubbud dunya. Tapi di samping itu semuanya akan bermuara kepada maut. Kita suka menunggu bagi pegawai gaji kita. Bagi guru-guru di tahun baru, bulan baru, gaji kita yang akan keluar.
Pekerja keras menunggu upahnya yang akan ia terima. Tapi ingat, ada sesuatu yang kekal pada diri kita. Di samping kita suka menunggu kenikmatan yang sifatnya sesaat, maupun juga siap menunggu kita. Hanya waktu yang akan menjawab. Untuk itu, sebagai hamba Allah yang berpikir, sebagai hamba Allah yang dibekali akal pemikiran yang normal, yang sempurna dibanding makhluk Allah yang lain, fajaza'u sayyi'atun sayyi'atun misluha. Ingat, suatu saat kita suka berbuat maksiat, maka Allah akan balas hal seperti itu. Banyak maaf, aku lupa lihat astaghfirukum fastabiqul khairat yaum. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Faya ayyuhal hadirun inni usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fasma'u qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafil khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul aliyyul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam kehidupan kita selalu banyak diberi bekal oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan yang selalu datang kepada kita, mujua sepanjang hari, malang sakijot mato. Kalau kita mungkin bernego-nego dengan saudara sanak pemilik, bisa selagi kita masih di atas dunia. Akan tetapi ketika maut yang sudah datang kepada kita, dia tidak pernah nego, dia tidak pernah tawar-menawar, dia tidak pernah main-main dalam hal ini. Untuk itu, mari kita pergunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Semoga saja dengan harapan kita kepada Allah, kita terselamatkan. Hendaknya fid dunya wal akhirah. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wasayyirhum ala mu'anidid rabbi ikhtim lana bil khair wa ya khairan nasirin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa ahsurna bil iman wa adkhilnal jannata ma'al iman. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa itaizil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.